Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sahabatku semuanya. Kita ngaji sejarah konflik yang terjadi di Rabithah Alawiyah. Kalangan non-Ba'alawi juga menahan rasa tidak nyaman terhadap suatu masalah, yaitu masalah kafa'ah nasab yang selalu digembor-gemborkan oleh kalangan Ba'alawi, bahwa Syarifah tidak boleh dinikahi oleh selain bangsa Sayyid. Bahkan Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi yang merupakan ulama Ba'alawi mengeluarkan fatwa tidak sah Syarifah menikah dengan bukan Sayyid. Kalangan non-Ba'alawi diam saja dengan hal ini, walaupun di dalam hati mereka tidak suka, mereka pun tidak mau mencari masalah sehingga tidak ada dari mereka yang menikahi perempuan Ba'alawi. Mereka berusaha baik-baik saja demi kerukunan bangsa sesama imigran, ya. Jadi persoalan kafa'ah, yaitu pribumi, tidak sah, ya, menurut Mufti Betawi menikah dengan Syarifah. Sehingga pada tahun 1323 Hijriah atau sekitar 1903 Masehi terjadi masalah di Singapura. Ada seorang lelaki India menikahi wanita Ba'alawi atau Habibah. Kemudian para habaib tidak terima, baik yang di Singapura, Malaysia, dan di Indonesia. Bahkan seorang habib di sana mengeluarkan fatwa tidak sah terhadap pernikahan itu, yaitu Habib Umar bin Salim Al-Qas. Ini dicatat di dalam kitab Al-Istizadah halaman 170. Kita baca di dalam buku arsip Tim Peduli Sejarah Islam Indonesia, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada bukunya, silakan dicari sendiri. Jadi kasus pernikahan antara non Sayyid dengan Syarifah itu sudah terjadi polemik di zaman itu. Atas kejadian ini kemudian kalangan bawah dari imigran Yaman non-Ba'alawi yang selama ini merasa menahan rasa tidak suka atas faham ini kemudian mulai berkomentar. Perseteruan menjadi sengit di antara mereka, kecuali para tokoh yang tidak ikut bertikai, khususnya yang di kepengurusan Rabithah Alawiyah. Anehnya di Singapura sendiri keributan itu tidak berlangsung lama, justru di Jawa yang heboh dan berlangsung puluhan tahun. Jadi kasus itu terjadi di Singapura tapi segera selesai. Yang nggak selesai-selesai memang di Jawa, ya. Itulah keunikan di tanah Jawa. Untuk mengatasi konflik ini, seorang tokoh Ba'alawi mengirim utusan ke Hadramaut untuk meminta fatwa dari Habib di sana, dari habaib di sana. Jadi karena ada polemik, ya, persoalan pernikahan itu, kemudian ada habaib yang curhat minta fatwa ke Hadramaut. Tokoh itu bernama Muhammad bin Ahmad As-Segaf, seorang pengusaha kaya raya, pemilik kerajaan bisnis di Singapura, dan pemilik istana-istana Mekah di kota-kota besar di Arab termasuk Mekah Al-Mukarramah. Utusan itu pun mendatangi ulama Yaman sehingga mengantongi fatwa dari Qadhi Siwun yang bernama Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Sementara pihak lain meminta fatwa pada Habib Abdurrahman bin Ubaidil As-Segaf yang merupakan mufti Hadramaut. Kedua fatwa itu sepakat berbunyi pernikahan itu sah. Jadi habaib di Yaman sendiri mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi di Singapura itu antara Syarifah dengan suaminya non Syarif, non habaib, ya, ajam kata mereka lagi. Kata mufti Hadramaut sendiri itu sah, ya. Bahkan Habib Abdurrahman menunjukkan fatwa beliau itu pada ulama-ulama besar Hadramaut termasuk Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang merupakan ulama besar kota Tarim kala itu.
dan tidak satupun dari mereka yang menolak fatwa itu. Al-Istizadah halaman 1371. Jadi menurut sejarah ini ulama tarim sendiri itu mempersilahkan, tidak apa-apa, pernikahan itu sah ya, karena memang kalau belajar dari fikih ya sah-sah saja, kira-kira begitu ya. Cuman entah berantah undang-undang aturan itu datang dari mana, wallahu a'lam. Kata Habib Abdurrahman, waktu itu yang sangat ketat dalam hal kafa'ah adalah Ba'alawi Tarim saja. Di luar kota Tarim ya tidak begitu ketat, hanya di kota Tarim yang begitu ketat, sehingga kalau ada Syarifah Tarim mau menikah dengan bukan Sayyid, biasanya dinikahkan di luar Tarim, bukan tidak sah pernikahannya. Kalau ada Syarifah di kota Tarim pingin nikah dengan cowoknya atau calon suaminya non Sayyid ya, non Sayyid, tetap dinikahkan tapi keluar dari kota Tarim, hanya tidak dilakukan di kota Tarim ya. Hampir semua Ba'alawi di Indonesia tidak terima dengan fatwa dari Yaman itu, khususnya pengurus Rabithah Alawiyah. Bahkan mereka kemudian merasa jengkel dan tidak mau mendatangkan guru dari Hadramaut. Al-Istihadah halaman 1375. Habib Abdurrahman merasa heran dengan sikap keras kepala pihak Ba'alawi Indonesia itu, khususnya para pengurus Rabithah. Kenapa mereka sama sekali tidak menghormati fatwa Habib Yaman dan hanya memegang fatwa Habib Umar Latos yang keilmuannya jauh di bawah Habaib Yaman yang mengesahkan pernikahan itu. Al-Istihadah 1371 sampai 1391. Jadi sejarah ini ditulis ya, kita tidak bisa memungkiri adanya fakta-fakta di lapangan bahwa ternyata di internal mereka sendiri berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pernikahannya sah, ada yang mengatakan pernikahannya tidak sah ya. Jadi biar masyarakat tahu ya. Bahkan dari pihak Ba'alawi ada yang berbuat titik-titik, di mana salah seorang dari mereka mau Habib Abdurrahman Assegaf dengan uang agar mengeluarkan fatwa membatalkan pernikahan Syarifah dengan bukan Sayyid. Ini buku ini sudah disebar ya. Jadi pada kesimpulannya adalah bahwa persoalan boleh tidaknya Syarifah menikahi dengan non syarif itu masih menjadi perdebatan. Kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama ya, dalam kitab fikih nggak ada ketentuan seperti itu, nggak ada, karena mungkin merasa dirinya suci, kemudian takut terkontaminasi dengan yang lain. Artinya apa? Ketika dia merasa suci, otomatis kan menafikan yang lain. Berarti yang lain kan setengah najis. Kira-kira begitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran. Semua yang terjadi itu adalah hikmah. Pelajaran bagi kita bahwa Islam itu adalah agama yang sangat adil, agama yang sangat toleran, agama yang sangat terbuka. Islam itu agama hujjah. Silahkan berbeda pendapat. Maka dari itu saya selalu mengajak teman-teman sekalian, khususnya para santri, mari kita ngefan pada ilmu, bukan ngefan pada orang. Kalau ngefan pada orang, biasanya kalau lagi senang, lagi cinta, dipuji-puji. Tapi ketika sudah benci, sudah hilang rasa cintanya, dicaci maki, diinjak-injak. Itu karena ngefan kepada orang. Namanya orang itu mahalul khoto' wa nisyan, pasti punya kesalahan ya. Sehebat-hebatnya orang pasti punya kelemahan. Kita mengidolakan dia karena belum tahu kekurangannya. Nah, tapi kalau kita ngefan pada ilmu, namanya ilmu keluar dari mulut siapapun tetap berlian, sehingga kita tidak fanatik buta. Makanya semua referensi kita coba baca, kita semua pelajari ya. Buku-buku dari kalangan Ba'alawi kita
pelajari, kita baca. Buku-buku di kalangan yang lain juga kita baca, nanti dibandingkan mana yang lebih akurat, mana yang lebih valid. Kemudian baru kita mengambil kesimpulan. Ya, kita lompati. Rupanya Belanda khawatir imigran Yaman akan simpati dan mendukung perjuangan pribumi kalau menjadi besan atau menentu pribumi. Ya, ini buku ini mengatakan bahwa itu strategi penjajahan ya. Karena kita tahu bahwa di zaman penjajahan itu masyarakat di Indonesia itu pribumi maupun pendatang itu kan dibagi. Kita pribumi Indonesia kasta terendah. Ya. Bahasa kasarnya itu bangsa budak, kira-kira begitu ya. Kemudian bangsa Arab itu kelas kedua, bangsa Eropa kelas ketiga, dengan melarang pernikahan dengan Yahudi PC. Biasanya mereka ini luar biasa ya, menganggap remeh pribumi ya, Yahudi PC macam-macam lah ya. Itu menurut buku ini itu merupakan bentuk kekhawatiran Belanda. Jangan sampai golongan kelas atau kasta yang kedua ini terkontaminasi oleh bangsa budak kalau mereka ada pernikahan sila. Nanti kalau pendatang itu besanan dengan pribumi, malah nanti berkoalisi untuk memusuhi Belanda. Ya. Maka tidak aneh kalau Mufti Betawi mengeluarkan fatwa tidak sah Syarifah menikah dengan non Sayyid. Nah, nanti bukti-buktinya bisa dicek sendiri, cari ya kebenarannya ya. Karena Mufti itu adalah pegawai pemerintah kolonial Belanda dan fatwa itu menguntungkan bosnya terkait peraturan perkawinan tadi. Jadi Belanda patut dicurigai ya, Jadi Belanda patut dicurigai ada main di dalam membesar-besarkan masalah yang sebenarnya sepele ini. Ya, jadi memang di Yaman tuh ada tradisi itu, tapi ya tidak sefrontal di sini. Ya. Kalau di sini kan harus dicerai, menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan lain-lain ya. Jadi nuansanya sangat politis. Jadi Belanda yang harus kita curigai ya, jangan-jangan itu adalah akal busuk mereka untuk menghegemoni kita bangsa Nusantara saat itu. Apalagi ternyata imigran Yaman bukan hanya bikin keributan Indonesia saja, mereka juga bikin keributan di Afrika, India, dan negara-negara jajahan Belanda lainnya. Al-Istizadah halaman 1366. Silakan nanti cek sendiri ya. Sebenarnya kalangan Balawi pernah bermasalah terkait kafah nasab ini. Di Mekah mereka pernah bermasalah dengan penguasa Hijaz yang dari keluarga Syarif Al-Hasani. Penguasa Hijaz biasa disebut Syarif Mekah karena Mekah adalah ibu kota Hijaz. Saat itu Syarif Mekah marah kepada kalangan Ba'alawi sehingga membuat larangan memanggil Ba'alawi dengan Sayyid. Bahkan Syarif Mekah pernah menghukum seorang Balawi karena menikahi seorang Syarifah Mekah Al-Hasani. Ba'alawi itu dihukumi dengan pukulan tongkat di depan umum dan dipaksa untuk menceraikan istrinya yang Syarifah Al-Hasaniyah Al-Istizadah halaman 1323 sampai 1373. Bisa dicek nanti teman-teman ya. Oke, ini hanya cuplikan dari buku yang sudah beredar ya. Di mana-mana bisa teman-teman cek nanti. Kalau masih ada yang belum punya buku ini bisa DM admin Santri Kota ya. Buat referensi bahwa ternyata polemik soal menikahi gadis syarifah ini sudah terjadi banyak tempat. Di Timur Tengah sendiri juga pernah terjadi.
Dan di sana kayaknya hari ini sudah tidak ada masalah, hanya tersisa di Indonesia. Ya. Kenapa di Indonesia ini dapat panggung? Kalau di Timur Tengah mereka sulit dapat panggungnya, tapi di Indonesia dapat panggung. Lahir brojol langsung terhormat kalau di Indonesia. Ya mudah-mudahan adanya polemik, ya menurut saya bukan polemik ya, apa namanya, ya penemuan baru lah, hal-hal yang diskursus baru lah di dunia persilatan ini, sehingga membuka cakrawala pikiran kita bahwa Islam ini agama yang universal, Islam ini agama yang menguntungkan semua pihak, kira-kira begitu ya. Maka dari itu mari kita cerahkan pikiran kita bahwa yang begini-begini sebenarnya tidak perlu, tidak penting, dan gak ada gunanya juga. Tapi kita harus tahu agar menjadi pelajaran bagi kita. Jadi sekali lagi, mari kita memperbanyak membaca referensi yang ada, kita baca ya, karena para pakar, para ahli, para ilmuwan di Indonesia sudah banyak yang nulis itu, tinggal kita baca aja buat bekal kita agar kita lebih bijak menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Sekali lagi, mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Apa yang kita lakukan ini dalam rangka hanya ingin menjaga kemurnian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Ya amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.